Militer Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap kapal induk drone milik Iran bernama Shahid Bagheri. Kapal sepanjang sekitar 240 meter itu dilaporkan terbakar setelah dihantam serangan militer AS. Serangan tersebut terjadi hanya sekitar 1 tahun setelah kapal induk drone pertama Iran itu diluncurkan. Kapal tersebut dirancang untuk membawa beberapa skuadron drone serta mendukung operasi helikopter di laut. Komandan Komando Pusat Amerika Serikat Brad Cooper menyampaikan bahwa pasukan Amerika telah menghancurkan atau menenggelamkan lebih dari 30 kapal selama operasi militer yang berlangsung. Ia juga menjelaskan pada 6 Maret bahwa dalam beberapa jam terakhir, pasukan AS menyerang kapal induk drone Iran yang ukurannya disebut sebanding dengan kapal induk pada era Perang Dunia Kedua. Rekaman serangan terhadap kapal tersebut turut dirilis oleh militer Amerika Serikat. Dalam keterangannya, CENTCOM menyatakan bahwa operasi terhadap Angkatan Laut Iran terus berlangsung tanpa jeda. Menurut pernyataan itu, kapal induk drone Iran yang menjadi target serangan telah terkena hantaman dan saat ini dilaporkan terbakar. Kapal induk drone Shahid Bagheri pada awalnya merupakan kapal dagang yang kemudian dimodifikasi secara besar-besaran menjadi platform militer. Kapal tersebut memiliki landasan pacu miring sepanjang sekitar 180 meter yang memungkinkan drone untuk lepas landas dan mendarat di atas dek kapal. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat meminta bantuan Kiev untuk menghadapi serangan drone Iran di kawasan Timur Tengah. Permintaan tersebut muncul setelah Iran melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan itu dilakukan sebagai respons atas operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Zelensky menyampaikan melalui akun X-nya pada 6 Maret bahwa Ukraina akan membantu Amerika Serikat menghadapi ancaman drone Shahid milik Iran. Ia menjelaskan telah memberikan instruksi agar Ukraina menyediakan sarana yang dibutuhkan serta menyiapkan kehadiran para spesialis yang mampu membantu menjamin keamanan. Menurut Zelensky, Ukraina memiliki komitmen untuk membantu negara mitra yang turut mendukung keamanan negaranya serta berkontribusi dalam melindungi keselamatan rakyat Ukraina. Sebelumnya, Zelensky juga mengungkapkan bahwa Ukraina tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk membagikan keahlian dalam menghadapi pesawat tanpa awak jenis Shahid kepada negara-negara di Timur Tengah. Ia menjelaskan bahwa Ukraina juga berupaya memperoleh rudal yang jumlahnya terbatas untuk sistem pertahanan udara MIM-104 Patriot. Selain itu, Ukraina berencana menyalurkan sejumlah pencegat rudal yang sesuai untuk membantu menghadapi ancaman drone tersebut. Zelensky menyatakan pihaknya memahami dengan jelas jumlah rudal yang dibutuhkan serta kapasitas produksi yang dapat dipercepat. Upaya tersebut terus dibahas bersama negara-negara mitra. Dalam upaya menghadapi serangan Iran, Ukraina juga disebut akan bekerja sama dengan sejumlah negara di kawasan termasuk Uni Emirat Arab dan Qatar. Tim dari negara tersebut akan membahas langkah bersama untuk menghadapi serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Iran menyatakan siap menghadapi perang dalam jangka waktu panjang melawan Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Korps Garda Revolusi Iran, Ali Mohammad Naini. Ia menegaskan Iran telah mempersiapkan diri untuk menghadapi konflik berkepanjangan dengan kedua negara tersebut. Hingga kini, konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran masih terus berlangsung. Dalam serangkaian serangan yang terjadi, sedikitnya 1.230 orang dilaporkan tewas. Menanggapi situasi tersebut, Naini menyatakan Iran siap menghadapi perang dalam waktu lama pada 5 Maret. Ia juga mengungkapkan bahwa negaranya tengah menyiapkan penggunaan persenjataan baru yang belum pernah digunakan dalam konflik saat ini. Menurutnya, sejumlah teknologi militer terbaru Iran sedang menuju medan konflik dan belum diterapkan secara luas. Naini juga memperingatkan bahwa pihak yang dianggap sebagai musuh Iran harus bersiap menghadapi serangan balasan yang menyakitkan pada gelombang serangan berikutnya. Selain itu, ia menyebut kesiapan Iran saat ini dinilai jauh lebih baik dibandingkan ketika menghadapi perang selama 12 hari yang terjadi pada tahun lalu. Dalam keterangannya, Naini bahkan menggambarkan konflik militer yang sedang berlangsung sebagai perang yang dianggap suci dan sah oleh Iran. Militer Israel menyatakan operasi militer terhadap Iran kini memasuki tahap berikutnya. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya untuk semakin melemahkan kemampuan militer Teheran. Pernyataan itu disampaikan Kepala Staf Umum Militer Israel Eyal Zamir pada Kamis 5 Maret 2026. Zamir menjelaskan bahwa operasi gabungan antara Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran akan berlanjut ke fase baru dengan target memperluas penghancuran terhadap infrastruktur militer negara tersebut. Menurutnya, pada tahap berikutnya, militer Israel berencana semakin membongkar kekuatan rezim Iran serta kemampuan militernya. Ia juga memberi isyarat bahwa masih ada sejumlah langkah tak terduga yang disiapkan dalam operasi tersebut. Namun, detail rencana itu tidak diungkapkan ke publik. Dalam keterangannya, Zamir menyatakan operasi militer yang sedang berlangsung telah memberikan dampak besar terhadap kemampuan pertahanan Iran.
Ia menyebut lebih dari 60% peluncur rudal balistik Iran telah berhasil dinetralisasi atau dihancurkan dalam kampanye militer yang sedang berjalan. Selain itu, sekitar 80% sistem pertahanan udara Iran juga dilaporkan telah dihancurkan oleh serangan Israel. Zamir menambahkan bahwa keberhasilan tersebut membuat militer Israel kini hampir sepenuhnya menguasai wilayah udara Iran. Menurutnya, kondisi itu memberikan keunggulan udara yang sangat besar bagi Israel dalam operasi militer yang masih berlangsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan ingin terlibat langsung dalam proses penentuan pemimpin baru Iran. Hal itu disampaikannya dalam wawancara dengan media Amerika Serikat yang dilaporkan pada Kamis 5 Maret 2026. Dalam pernyataannya, Trump menilai dirinya perlu dilibatkan dalam proses penunjukan pemimpin tertinggi Iran berikutnya. Ia juga menegaskan tidak dapat menerima apabila Mojtaba Khamenei, putra dari pemimpin tertinggi Iran yang telah wafat Ali Khamenei, dipilih sebagai pengganti. Trump menyampaikan bahwa keterlibatan Amerika Serikat dalam proses tersebut dianggap penting. Menurutnya, putra Khamenei tidak dapat diterima sebagai pemimpin baru Iran. Trump bahkan memperingatkan bahwa apabila Iran memilih sosok yang melanjutkan kebijakan Ali Khamenei, Amerika Serikat berpotensi kembali terlibat konflik dengan negara tersebut dalam 5 tahun ke depan. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Wajid Tahravanchi, sebelumnya menyampaikan kepada media bahwa Iran telah membentuk Dewan Kepemimpinan Sementara setelah kematian Ali Khamenei. Dewan Sementara tersebut beranggotakan 3 orang yang bertugas menjalankan pemerintahan hingga pemimpin tertinggi baru dipilih. Nama Mojtaba Khamenei muncul sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan posisi pemimpin tertinggi Iran. Menurut 3 pejabat Iran yang mengetahui pembahasan tersebut, putra dari Ayatollah Ali Khamenei itu muncul sebagai kandidat paling kuat untuk menggantikan ayahnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan pernyataan terkait perkembangan politik di Iran setelah wafatnya pemimpin tertinggi negara tersebut, Ayatollah Ali Khamenei. Trump menyatakan telah mengetahui sejumlah nama yang dinilai berpotensi memimpin Iran pada masa mendatang. Dalam kesempatan itu, Trump memberi sinyal bahwa pemerintah Amerika Serikat sedang memantau secara ketat proses transisi kekuasaan yang terjadi di Teheran. Meski demikian, Trump tidak mengungkapkan secara terbuka siapa sosok yang dimaksud. Ia menyatakan telah mengetahui dengan jelas siapa pihak yang dinilai memiliki kendali, namun memilih untuk tidak menyampaikan identitas orang tersebut kepada publik saat ini. Ketika ditanya apakah dirinya memiliki kandidat favorit untuk memimpin Iran, Trump mengindikasikan bahwa ada beberapa sosok yang menurutnya layak dipertimbangkan. Pernyataan tersebut kemudian memunculkan penilaian dari sejumlah pihak bahwa sikap Trump bisa diartikan sebagai dukungan terhadap kemungkinan perubahan kepemimpinan atau pergantian rezim di Iran. Sebelumnya, melalui akun media sosial yang di Truth Social, Trump juga menyinggung situasi politik yang sedang terjadi di Iran. Ia menilai kondisi tersebut sebagai peluang besar bagi rakyat Iran untuk kembali merebut kedaulatan negara dari pengaruh kelompok garis keras. Meski demikian, Trump juga mengingatkan adanya risiko dari proses perubahan kepemimpinan tersebut. Ia menilai kemungkinan terburuk yang dapat terjadi adalah apabila pemimpin baru yang muncul justru memiliki kebijakan yang sama buruknya dengan pemimpin sebelumnya.